Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semua, ketemu lagi dengan Bang Arman. Pada video kita kali ini, kita akan kembali membahas materi pembelajaran fikih kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah, yaitu pada bab 1 tentang zakat fitrah. Baik adik-adik semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik semua, adapun kompetensi dasar kita pada kesempatan kali ini yaitu menerapkan ketentuan zakat fitrah. Lalu indikatornya yaitu menjelaskan pengertian dasar hukum zakat fitrah. Lalu yang kedua, menjelaskan ketentuan zakat fitrah. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dasar hukum zakat fitrah. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan zakat fitrah. Baik adik-adik semua, ayo membaca. Pada pembelajaran pertama, kita akan membahas terkait pengertian zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah terbagi menjadi dua. Ada secara bahasa dan ada secara istilah. Secara bahasa, zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan fitrah. Zakat berasal dari kata Arab, yaitu zakah, yang berarti membersihkan, mensucikan. Kemudian kata fitrah juga berasal dari kata Arab, yaitu fitrah, yang berarti kejadian fisik badan. Jadi, zakat fitrah secara bahasa mempunyai arti bahwa membersihkan fitrah, fisik, dan badan. Lalu, pengertian zakat fitrah secara istilah. Jadi zakat fitrah menurut istilah syariat Islam yaitu memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa atau zakat nafsi. Zakat fitrah mempunyai tujuan sangat khusus untuk membersihkan jiwa seorang muslim setiap selesai mengerjakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan setiap tahunnya. Nah, baik adik-adik semua, selanjutnya kita masuk yang B, yaitu dasar atau dalil tentang perintah zakat fitrah. Berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 277, ya, sebagaimana yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu
وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. Baik adik-adik semua, kemudian dalil yang kedua yaitu hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1635, yang artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki ataupun perempuan sebanyak 1 sak, yaitu 3,1 liter kurma atau gandum. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1635. Baik adik-adik semua, kita masuk yang ketiga yaitu C, ketentuan zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah yang pertama ada hukum zakat fitrah. Menurut dalil Quran dan hadis sudah jelas bahwasanya hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain atau wajib. Lalu yang kedua adalah rukun zakat fitrah. Dalam melaksanakan zakat fitrah, seseorang harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut. Yang pertama, harus ada niat. Lalu yang kedua, ada orang yang mengeluarkan zakat atau disebut dengan musaki. Lalu yang ketiga, ada orang yang menerima zakat atau disebut dengan mustahik. Lalu yang keempat adalah barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Kemudian yang ketiga yaitu syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah merupakan ketentuan bagi orang Islam yang wajib membayar zakat fitrah atau musaki, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Lalu yang kedua, memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan di malam hari raya dan siang hari, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, serta orang yang wajib dinafkahinya. Lalu yang ketiga, niat mengeluarkan zakat untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang dinafkahinya. Baik adik-adik semua, lalu yang keempat adalah ukuran dan takaran zakat fitrah. Ukuran dan takaran zakat fitrah harus sesuai dengan kaidah ilmu fikih, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis, yang artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki ataupun perempuan sebanyak 1 sak, kurma atau gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nomor hadis 1635. Baik adik-adik semua, dari penjelasan di atas, jadi alat pembayaran zakat fitrah adalah gandum atau kurma ataupun makanan pokok lainnya pada suatu daerah, ya seperti di Indonesia pada umumnya
bisa menggunakan sagu, beras. Ya, kemudian banyak yang harus kita berikan. Ya, seorang atau jiwa sebanyak 1 sak. Jadi takaran pada masyarakat Arab zaman Nabi, jika dikonversikan ke dalam satuan takaran zaman sekarang, 1 sak itu sama dengan 3,1 liter atau sekitar 2,5 kilogram. Nah, adik-adik semua, selanjutnya yang kelima yaitu waktu membayar zakat fitrah. Adapun waktu membayar zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu wajib, yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Lalu yang kedua, waktu haram, yaitu membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Lalu yang ketiga, waktu afdal, yaitu sunnah, adalah sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Lalu yang keempat, mubah atau boleh, yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Lalu yang kelima, waktu makruh, adalah sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Nah, adik-adik semua, kita masuk yang keenam, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Jadi orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, seperti pada gambar di samping ya adik-adik. Lalu yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sebagaimana pada gambar di sampingnya adik-adik. Lalu yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Nah, seperti pada gambar di sampingnya adik-adik. Lalu yang keempat, mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam, seperti pada gambar di sampingnya adik-adik. Ya. Lalu yang kelima adalah riqab atau budak mukatab. Budak mukatab yaitu budak saya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menembusnya. Nah, seperti pada gambar di sampingnya adik-adik. Lalu yang keenam ada gharim. Gharim yaitu orang yang memiliki utang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Nah, seperti pada gambar di sampingnya adik-adik. Lalu yang ketujuh yaitu fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedang dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Nah, seperti pada gambar di sampingnya adik-adik. Kemudian yang kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Nah, sebagaimana seperti gambar pada di sampingnya adik-adik semua. Nah, adik-adik semua, itulah tadi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan adik-adik semua dapat memahami pembelajaran yang Abang sampaikan terkait zakat fitrah. Baik adik-adik semua, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa kita pahami dengan baik dan ilmu kita makin bertambah. Baik adik-adik semua,
marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.